Ini benar-benar keajaiban medis. 10 tahun mengasah pedang, akhirnya harum mewangi. Pernah disebut sebagai penyakit. Sistem kekebalan HP9 paling menakutkan di dunia. Akhirnya baru-baru ini, berhasil dikembangkan obatnya. Pemenang penghargaan dokter tahun ini, sangat pantas. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Pepak Liao Tianming. Bisa berkontribusi untuk dunia medis. Generasi kita harus mengambil tanggung jawab ini. Yang paling ingin saya syukuri adalah ayah saya. Saya bisa dapat kehormatan hari ini, ajaran dan teladannya. Sangat berjasa. Apa beliau hadir hari ini? Mohon maaf, dokter ahli medis? Dia hanya seorang dokter kampung di klinik pedesaan. Di mata saya, dialah dokter terbaik. Wartawan Jiang, silakan sini. Ini klinik kami. Dokter Liao, boleh saya ambil beberapa foto? Boleh. 3, 2, 1. Sudah. Dokter Liao, Anda dokter terbaik hebat. Mau menerima wawancara saya, wartawan biasa kecil. Terima kasih banyak. Wartawan Jiang terlalu sungkan. Masuklah minum teh. Teh koleksi ayah saya. Baik. Silakan. Ayah. Obat kita lolos persetujuan klinis. Nanti setelah obatnya dijual dan dapat uang, saya akan ajak ayah dan Yi pindah ke kota. Nicole. Saya tidak mau kemana-mana. Loh, ini siapa? Halo Paman, saya wartawan khusus untuk wawancara putra Anda. Ingin tahu sedikit bagaimana Paman membesarkan seorang jenius seperti ini. Ayah, sudah dedikasikan diri ke desa belasan tahun. Obat khusus untuk warga desa sebentar lagi diluncurkan. Ayah bisa pensiun dengan tenang. Sudah saatnya menikmati hidup. Kalau memang semudah yang kalian bilang, penyakit warga desa tidak akan kambuh terus. Lihat ini. Warga, hancurkan klinik gelap ini. Pali, ada apa? Bawa orang hancurkan jendela saya? Ngapain? Hancurkan jendela kamu masih murah. Saya mau pukul kamu juga. Hari ini kalian harus kasih aku penjelasan. Iya, kasih penjelasan. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kita semua tetangga puluhan tahun, ada masalah bicara pelan-pelan saja. Iya warga jangan emosi, ini sebenarnya bagaimana sih? Kamu bukan orang desa kami. Saya wartawan Huan Chuchen. Wartawan. Wah pas banget. Cepat laporkan klinik gelap ini. Bapak anak ini kerja sama jual obat palsu, tipu warga. Keluarga Pak Liao jual obat palsu? Gak mungkin. Masa gak mungkin? Seluruh desa bisa buktiin. Iya benar, seluruh desa bisa buktiin. Warga-warga. Kita bicara harus pakai hati nurani dong. Saya Liao Chongming. Di desa puluhan tahun, belum pernah jual satu botol pun obat palsu. Masa masih gak ngaku? NIH, ini buktinya. Kawan wartawan, kamu harus laporkan hal ini. Piwait saya. Wah, Jiang Sui biar saya yang urus. Paman Li, ini bukan obat yang dijual bapak saya. Kalian salah, beli obat palsu. Obat palsu? Bapakmu itu yang jual obat palsu. Ayah, ini saya beli di klinik baru di desa. Obat yang sama, kalian jual ke kita 300 sebotol. Orang lain 30. Kawan wartawan, lihat kemasannya beres banget kan? Ada tulisan bahasa asing lagi, ini dari organisasi medis. Luar biasa sertifikasi. Ini gak mungkin. Obat ini sepenuhnya hasil jerih payah. Saya dan bapak, pertama di dunia. Luar negeri aja mau beli. Paten kita, mana mungkin disertifikasi? Organisasi medis luar negeri? Paman Li, kalian benar-benar salah. Obat ini pasti palsu. Bohong, dasar anak gak tahu diri. Kurang ajar. Kamu makan duit orang sakit, gak takut keturunanmu punah? Ayah, malah fitnah orang. Dengar ya, obat ini saya sama Pak Li dan semua pasien di desa. Kita semua minum. Obat yang sama, kalian jual 10 kali lipat. Diminum cuma meredakan. Obat 30 itu. Saya minum belum sebulan langsung sembuh. Iya benar. Ini gak mungkin. Pak Li sembuh? Jangan sok akrab. Kamu gak pantas. Awalnya kami anggap kamu dewa penyembuh. Tapi kamu? Hari ini Ronnie Demikian Anjing. Jual obat palsu tipu harga warga. Minum darah warga. Keluarga lain gimana? Saya emang gak tahu. Tapi obat keluarga kami pasti asli dan berkualitas. Keluarga sendiri aja ngaku. Keluarga sendiri. Liao Tianming. Yi. Buktinya sudah jelas di depan mata. Kamu masih saja berkilah. Bukan. Saudara-saudara sekalian, saya Lini Yi. Sebagai tunangan Liao Tianming, saya bersumpah
Obat yang mereka jual adalah obat palsu. Hah, bukan? Lini, kamu ngomong apa sih? Jangan sentuh aku, jijik banget. Yi, Liao Qianming, bagaimana dulu aku bisa tertarik dengan orang sepertimu? Kamu berani menipu uang saudara-saudara kita. Mulai hari ini, saya Lini. Aku akan memutuskan hubungan denganmu. Baiklah, baiklah. Saudara-saudara, saya Lini, bicara dengan bukti. Yang saya pegang ini adalah resep obat mereka. Resep obat. Resep yang baru saya tulis setengah, kemana perginya? Saudara-saudara bisa lihat, bahan baku obat ini. Sangat murah. Ini semua, hanya ini. Saya kira ditambah emas, ternyata bahan murahan ini. Kalian jual ke saya 300.000 sebotol, cari untung. Kalian berdua memang licik, binatang, anak binatang. Lini, ternyata kamu yang mengambil resepku. Sekarang kamu berani mengakui ini tulisanmu. Lini, bagaimana bisa kamu mencuri resep ayahku? Resep obat. Apa namanya mencuri? Saya tidak tega melihat seluruh desa dibodohi oleh kalian, tanya saja mereka. Apa yang saya katakan salah? Benar, tidak salah, semoga kalian mati mengenaskan. Dasar bajingan, kalau bukan karena Yi. Berapa banyak lagi darah yang akan kalian hisap dari saudara-saudara kita? Jengga Tidak. Keadilan ada di hati orang, Bos Jia menggunakan resep ini. Membuat obat baru, 30.000 sebotol, setiap keluarga. Bisa membelinya, kalian, gagal total. Kamu salah paham, resep itu hanya saya tulis setengah. Itu tidak lengkap, efektif atau tidak kita bicarakan nanti. Tapi pasti tidak bisa dikonsumsi sembarangan. Hah? Aku tidak percaya satu kata pun yang dikatakan si penipu tua ini. Nyonya, membuka usaha pasti untuk mencari untung. Berapapun harga yang ditentukan paman, tapi mencuri resep orang. Ini melanggar hak kekayaan intelektual. Wah, dari mana datangnya si jalang kecil ini? Mulutnya cerewet sekali. Merasa dirimu sangat pandai bicara, ya? Jangan-jangan kamu tertarik pada pria yang tidak kusukai? Ngiler nunggu jadi penerima sisa, ya? Lini, ngomong apa sih kamu? Minggir, kalau kamu tidak baik, jangan salahkan aku jika aku tidak baik juga. Aku juga sudah punya orang lain. Siapa orang itu? Aku. Jia Yuliang. Hahaha, lama tidak bertemu, ternyata Bos Jia. Jia, Tigermon. Berkat obatmu, kamu menyelamatkan seluruh desa kami. Semua jangan sungkan, aku melakukan ini semua. Untuk warga desa, tidak seperti beberapa orang yang mengaku menyembuhkan orang, tapi sebenarnya dokter gadungan. Yang hanya tahu mencari keuntungan di belakang. Jia Yuliang, ternyata kamu yang berbuat jahat. Dan kamu juga kekasihku. Liao Tianming, orangnya tidak baik. Jangan salahkan jalan yang tidak rata, hari ini wanita dan uangmu akan jadi milikku, itu adalah balasan dari langit. Untuk perbuatan jahatmu. Kamu apa? Kamu dan ayahmu membuat seluruh desa marah. Seharusnya kalian masuk neraka setelah mati, kalau bukan karena aku menjual obat murah yang menyembuhkan mereka, dan membantu kalian menebus sebagian dosa, kalian seharusnya sudah mati. Seharusnya kalian berlutut dan berterima kasih padaku. Ya, benar, Jia Yuliang. Benar-benar tidak tahu malu. Dan Lini, anakku padamu. Memberikan segalanya, bahkan membelikanmu rumah untuk pernikahan. Dan kamu mengkhianatinya seperti ini. Anakmu juga membawa wanita jalang pulang, dan aku tidak akan tinggal di rumah yang kalian dapatkan dari uang haram. Kak Liang sudah membelikanku villa besar. Semua dengar tidak, ayah dan anak ini menjual obat palsu. Dan sudah membeli rumah di kota. Orang jahat, kalian berdua anjing. Warga desa karena penyakit ini kambuh terus, miskin seumur hidup. Uang sekolah anakku tahun ini juga pinjam. Kamu pakai uangku untuk bersenang-senang, kamu masih manusia? Dan mobil di luar itu, setidaknya satu rodanya milikku. Orang jahat, kembalikan uang, kembalikan uang. Kembalikan uangku, warga desa, kalian bilang aku jahat. Tapi selama ini, aku tidak pernah mengambil uang kalian. Ini tidak mungkin, siapa yang percaya? Warga desa, Jiang Sue. Aku di desa Sue, sudah setengah umur melihat penyakit. Ketemu yang tidak punya uang, buat saja surat hutang sampai sekarang. Saya kembalikan satu kotak ini, surat hutangnya. Kapan saya pernah bawa surat hutang, minta kalian bayar? 1 sen pun saya. Warga sekalian,
Saya tahun ini 56 tahun. Sejak remaja, di desa ini, membantu kalian berobat dan ambil obat. Tahun lalu anak kecilmu sakit, saya di samping ranjang. Jaga dia semalaman. Istrimu hamil, kedua tubuhnya lemah, saya yang nekat naik gunung cari obat. Sampai kaki patah. Baru bisa selamatkan ibu dan anak. Pak Lee, tahun itu, kamu digigit ular. Surat kematian sudah keluar. Masih saya, yang tarik kamu dari pintu kematian. Dan kalian, selama ini, rumah siapa yang tidak saya datangi? Saya tidak pernah pergi. Kalian sudah lupa ya, hal-hal lama yang tidak penting. Masih ribet-ribet. Cepat bayar hutang. Iya, sekarang ngomong apa lagi? Tidak ada gunanya. Pokoknya sekarang penyakit kita sudah sembuh. Desa sudah ada dokter baru, kamu sekarang apa lagi? Bayar hutang. Kalian. Ayah kenapa ayah? Paman, saya akan panggil ambulans. Lihat kan, ini namanya mati karena malu. Tidak bisa jaga nama baik di akhir hayat, hahaha. Paman Lee, kalian bicara terlalu kejam. Mobil dan rumah kami, semuanya saya beli dengan uang sendiri. Surat hutang yang bertebaran ini, ayah saya selama ini. Selalu merugi mengobati kalian. Kalian berdua benar-benar bisa ngomong, kalian tidak menghasilkan uang. Lalu uang tabungan saya kemana? Menipu uang warga. Harus bayar harga, warga sekalian hancurkan. Bawa barang berharga, anggap saja mereka hutang pada kita. Baik, hancurkan. Jangan hancurkan, itu jeripaya ayah saya. Bangun-bangun. Berhenti. Ha. Paman, Ayah, Salah sendiri, hahaha, bagus, tangkap yang bagus. Acungkan jempol untuk polisi rakyat. Ternyata periksa saya suruh kamu melawan saya. Pak Liao, jujur akan dimaafkan. Menolak berarti menghadapi hukuman yang berat. saya tidak menjual obat palsu. Berapa banyak uang haram yang didapat dari menjual obat palsu? Tidak mendapat sepeser pun, malah rugi lebih dari 1 juta. Masih tidak jujur. Obat saya sudah disetujui, akan segera diluncurkan. Jika tidak percaya, tanyakan saja. Tanya siapa? Siapa yang bisa membuktikan? Saya yang membuktikan. Kepala Polisi. Tuan Liao adalah pemenang penghargaan medis tahun ini di negara kita. Figur terkemuka di dunia medis masa depan. Ini laporan dari pusat medis tertinggi yang bisa membuktikannya. Tidak menjual obat palsu. Xiao Liu, saya juga bisa membuktikan, pagi ini saya baru saja menghadiri upacara penghargaan Dr. Liao, bukti saksi dan barang ada semua. Bisa dilepaskan kan? Tunggu apa lagi? Kolonel Zhao dan Kan Chen sudah bicara. Cepat lepaskan Dr. Liao, ya. Tuan Liao, Anda sudah cukup menderita. Kenapa Anda datang sendiri? Anda mengalami masalah besar, mana mungkin saya tidak datang? Masalah ini. Berkat wartawan Jiang. Yang memberitahu saya secepatnya. Nona Jiang. Terima kasih banyak, masih bisa mempercayai saya. Dr. Liao, Anda satu-satunya ahli di negara kita yang berhasil mengatasi penyakit sistem kekebalan HP9. Saya tentu percaya Anda tidak akan menjual obat palsu. Ini obat palsu dan laporan tes obat palsu yang saya dapat hari ini. Lihatlah.
Obat mereka bermasalah besar. Bagaimana dengan ayah saya? Paman terkena serangan jantung akut mendadak. Saat ini sudah diselamatkan di rumah sakit rakyat pertama. Masih belum tahu hasil analisis obat. Harus segera dilihat, cepat pergi. Baik. Tianming. Ayah. Bagaimana? Lihat, ini yang dikatakan Paman Li. Obat seharga 35 botol, analisis obat. Tidak baik, obat ini bermasalah besar. Obat yang saya buat, keseimbangan antara raja dan menteri. Ini hanya setengah obat, terlalu keras, jika diminum. Bisa membahayakan nyawa, bantu saya kembali ke desa. Ayah jangan khawatir, kita segera pergi. Tianming, obat itu ada racunnya. Ingatlah, obat yang efektif memiliki efek samping yang kuat, saya perkirakan. Sekarang wajah warga desa sudah muncul bercak merah, asma, kejang, batuk, dan gejala lainnya. Saya ingat. Paman, berdasarkan penyelidikan saya hari ini, penyakit aneh di desa kalian. Bukan terjadi 1-2 hari saja. Kamu adalah satu-satunya dokter desa yang sudah puluhan tahun di sini. Saya ingin bertanya, apakah kamu tahu sumbernya? Saya curiga, ini masalah air, tapi sekarang belum ada bukti yang cukup. Air. Yaitu laporan air yang kamu tunjukkan pagi tadi. Benar, sudah dipastikan masalah air, tapi sumber polusinya belum bisa dipastikan. Kalau begitu kita bagi tugas, kalian bawa warga. Saya akan menyelidiki sumbernya. Baik. Lauli, jangan pergi dulu. Obat yang kamu minum itu bermasalah. Jangan diminum lagi. Hubunganmu kuat ya. Cepat sekali kamu dibebaskan. Dan kamu ini, tua bangka, nyawamu kuat, belum mati juga. Obat itu, jangan diminum lagi. Lagi-lagi mau menipu. Pensiun saya. Bukan, serius Paman Li, minum obat itu bisa berakibat fatal. Batukmu sekarang ini karena obat itu. Kalau tidak percaya, lihat ini analisis obat. Yang kamu minum itu. Saya ini cuma kena flu karena cuaca dingin. Kalian ini cuma iri. Karena bos dia mengambil alih bisnis. Pergi sana. Kalau jangan marah, kita ada urusan penting. Obat Jelu yang tidak boleh minum lagi. Bisa berakibat fatal. Lepaskan. Saya akan lepaskan anjing. Lihat, tubuhmu sudah muncul bercak merah. Ini sudah keracunan parah. Benar. Lihat ini. Pergi, ini cuma gigitan kutu. Lanjut, temani saya ke rumah berikutnya. Ayah, saya yang ketuk pintu. Paman Zhao. Pergi. Liao, Tianming. Kalian masih berani kembali ke desa? Paman Yi, saya minta tolong, sekarang warga desa hanya percaya padamu. Jangan biarkan warga minum obat itu. Obat itu bisa membunuh. Mimpi. Xiao Bao, ayo kita pergi. Lin Yi. APA? Masih mau mengganggu saya? Bangsa, jangan sentuh. Yi, adikmu Xiao Bao juga pasien. Kalau kamu memikirkan dia, percayalah padaku sekali saja. Obat yang dijual Jelu yang ada efek sampingnya. Parahnya bisa membahayakan nyawa. Kamu ngomong apa? Aku baik-baik saja kok. Semua warga tahu, obat yang kalian jual itu palsu. Kalau sentuh kakakku lagi, aku hancurkan kepalamu. Pergi, cepat pergi. Xiao Bao benar. Liao Tianming, kamu lihat baik-baik. Xiao Bao di rumahku, sudah bertahun-tahun makan obat keluaranmu. Penyakitnya kambuh-kambuhan, tidak kunjung membaik, lemas terus. Sekarang makan obat bos Jia, tenaganya bisa mengalahkan kamu 2 kali. Kalian bilang, obat siapa yang bermasalah? Yi, aku benar-benar memikirkan adikmu. Lagi pula. Kap, Liao Tianming, jangan buat aku marah dengan omong kosongmu. Kamu itu terlalu tidak tahu diri. Kamu tahu tidak? Kenapa aku meninggalkanmu? Keluarga kalian ini sudah mengambil banyak uang haram. Aku minta kamu belikan rumah untuk adikku. Kamu tidak mau. Benar. Kalau bukan karena adikku mengandalkan obat keluaranmu, aku sudah lama meninggalkanmu. Sekarang penyakit adikku sembuh. Kamu itu apa lagi? Yi, aku tidak bercanda. Lihat. Bercak merah di wajahnya, itu karena makan obat itu. Omong kosong, ini gigitan nyamuk, kamu itu. Cuma iri karena kakakku meninggalkanmu, hidup enak sekarang. Pergi, cepat pergi. Baik. Aku tidak bisa ngomong sama kalian, aku cari orang lain. Hei berhenti, kamu mau menghina pacarku lagi. Mengganggu rezeki kami, ya? Aku bilang, jangan harap. Hari ini aku pasti usir kalian berdua dari desa. Xiao Bao, panggil orang. Saya. Saya, Pak?
Siapa yang berani memfitnah aku? Dia orang baik. Warga sekalian, obat Jia Yuliang. Jangan dimakan lagi, masih saja menakut-nakuti, kamu dokter gadungan. Kamu cuma iri, dokter Jia lebih pintar dari kamu. Sudah tua, tidak tahu malu, masih saja menggigit orang. Aku sudah mengabdi puluhan tahun, kenapa kalian tidak percaya padaku? Warga sekalian, obat Jia Yuliang benar-benar bermasalah. Batuk, asma, dan bercak merah di wajah kalian. Semua itu karena obat itu. Diam kamu, aku yang pertama makan. Obat kakak iparku itu bagus banget. Kalau ada masalah, aku yang pertama kena. Lihat, aku sekarang sehat-sehat aja. Bikin kesel deh. Jangan ikut campur urusan orang. Mereka cuma kena flu ringen. Itu cuma gigitan nyamuk, nggak separah yang kalian bilang. Berani-beraninya kalian fitnah dokter Jia. Nanti kubacok kalian berdua pakai pacul. Sudah puluhan tahun kita hidup bersama. Aku sudah berkorban puluhan tahun dengan susah payah. Masa hati kalian nggak bisa luluh? Korban apa sih? Coba tanya, siapa di desa ini yang berterima kasih? Pergi sana. Pergi. Dengar, Pak. Siapa yang peduli rakyat? Rakyat akan mendukungnya. Tapi siapa yang menginjak-injak? Rate shit. Nanti kubacok sampai jatuh kecomberan. Bagus katanya. Kanyang Dr. Gedanggen Liao Chongming. Liao Chongming minggat dari desa. Pergi sana kalian. Ayah. Gimana? Aku, Liao Chongming. Meninggalkan fasilitas mewah. Meninggalkan keluarga. Membangun desa puluhan tahun, malah dibenci semua orang. Baik, aku pergi sekarang. Ayah. Tianming. Ambil semua surat hadang ITU. Warga sekalian, selama puluhan tahun aku, Liao Chongming, berpraktik di desa, hati nuraniku bersih. Aku tidak mengecewakan langit di atas. Juga bumi di bawah, apalagi kalian semua. Kalau desa tidak mau menerima kami, mulai hari ini, kita berpisah jalan. Hanguskan semua, kita tidak saling hutang. Ayah, ayah kenapa? Tahan, ayah. Aku antar ke rumah sakit. Bakar surat hutang? Pura-pura di depan malaikat maut. Tua bangka, cepatlah mati. Warga sekalian, dewa wabah desa kita. Akhirnya kita usir. Mulai sekarang desa kita aman sentosa. Bagus, aku atas nama Bos Jia. Jamin, kalian kedepannya akan dapat obat murah tak terbatas dan tidak kambuh lagi. Berkat Nona Lin dan Bos Jia, kami dapat obat murah. Kalianlah sungguh-sungguh peduli rakyat, orang baik. Jangan begitu, ini kancanan rakyat. Cat. Aku tidak enak badan. Xiao Bao, kamu bagaimana? Penyakitnya kambuh lagi. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Cepat panggil dokter Liao kembali. Mohon minggir, ada pasien gawat darurat yang perlu segera dioperasi. Ayah, bertahanlah. Minggir, bertahanlah ayah. Halo. Tidak baik, Xiao Liao, rumah sakit baru saja kedatangan sejumlah pasien kritis yang menderita penyakit imun HP9. Apa? Saat ini pasien pingsan, perlu segera diselamatkan. Mereka ada di ruang operasi 1, kamu segera ke sini. Baik, aku segera ke sana. Dokter Liao, sumber polusi air di desa. Sudah ditemukan. Nona Jiang, bicarakan ini nanti saja. Ayahku sedang dalam proses penyelamatan di dalam. Penyelamatan. Ada apa? Begini, tolong awasi di sini untukku. Sekarang ada operasi darurat yang menunggu, aku harus segera menyelamatkan orang. Oh, Baik, aku mengerti. Bertahan, tunggu sebentar, jangan bergerak. Tidak berani bergerak, tenanglah. Dokter kenapa belum keluar? Dokter datang. Adikku masih di dalam, cepat selamatkan. Tenang, semua tenang. Tenang apa? Di dalam bukan keluargamu yang terbaring.
Bukankah kamu dokter? Bawa orang untuk menyelamatkan. Diam di sini ngapain? Selamatkan orang, jangan panik, dengarkan aku, untuk HP 9. Dokter spesialis penyakit imun, sedang dalam perjalanan ke sini. Nyawa dipertaruhkan, kamu bisa saja menjadi dokter biasa. Diam di sini ngapain? Selamatkan orang. Ya, kamu seharusnya menyelamatkan. Saat ini di Longguo. Hanya dia satu-satunya yang berhak melakukan operasi ini untuk pasien. Selain dia tidak ada yang bisa, semua jangan panik. Aku baru saja berbicara dengan dokter lewat telepon. Dia segera akan sampai. Baik, aku mengerti. Terima kasih. Ini bagus, ada harapan. Dr. Liao, Sekerla, Akernya and Tetong. Bagaimana kondisi pasien? Tidak optimis, waktu penyelamatan pasien di dalam. Hanya kurang dari setengah jam, Anda segera persiapkan operasi. Baik. Apakah akan ada masalah? Lin Yi, Liu Tianming, kamu masih berani datang. kenapa kalian ada di sini? Apa mungkin? Warga sekampung, dia orangnya. Tangkap dia. Seluruh kampung kita sekarang jadi begini. Tidak bisa lepas dari mereka berdua, ayah dan anaknya. Kalian ngapain? Ada utang ada piutang, kamu sudah membuat marah seluruh kampung. Kamu harus bertanggung jawab. Ya, ganti rugi biaya pengobatan. Saya bertanggung jawab. Penyakit warga sekampung, semuanya karena kamu. Kalau ada apa-apa, kamu harus bayar dengan nyawamu. Jia Yuliang. Kak Liang, akhirnya kamu datang. Kak Liang, ayahku sebenarnya kenapa? Bukannya katanya setelah minum obatmu sembuh? Iya kan? Kenapa kamu lagi? Kalian, tenang dulu. Masalah hari ini, pasti ulah mereka berdua, ayah dan anaknya. Jia Yuliang, kamu ngomong apa? Saya bilang, masalah hari ini, pasti ulah mereka berdua yang serakah. Agar bisa terus menghisap darah kita, mengambil uang kita. Biar bisa jual lebih banyak obat, jadi sengaja mengurangi khasiat obatnya. Sehingga penyakit ini terus kambuh, tidak sembuh-sembuh. Hari ini, penyakit ini sudah ditekan terlalu lama, akhirnya meledak. Benar, saya juga bilang, adikku minum obat keluargamu. Sudah bertahun-tahun tidak sembuh, malah sekarang. Malah penyakitnya semakin parah. Keluargamu, hati nuraninya sudah dimakan anjing. Saya tidak, Jia Yuliang. Jangan asal ngomong, warga sekampung sebelumnya baik-baik saja. Jelas-jelas setelah minum obatmu baru terjadi masalah. Jangan asal bicara, kalau ngomong begitu, kamu harus berterima kasih sama saya. Kalau bukan karena obat-obat saya, mana bisa mereka bertahan sampai hari ini? Sudah lama meledak. Kamu seharusnya berlutut dan berterima kasih sama saya. Sungguh tidak tahu malu, saya juga bilang, kalian berdua. Sengaja menebar racun, apalagi soal membakar surat hutang, menurut saya. Kamu sengaja mencampurkan racun di dalam surat hutang. Lalu bakar agar semua orang hidupnya. Kamu ngomong sembarangan, masuk akal, saya bilang bau asapnya. Kenapa terasa mual ya? Liao Qianming, kenapa saya tidak berpikir sebelumnya? Kamu begitu licik dan tidak tahu malu. Untuk bisa cari uang, kamu benar-benar, segala cara. Kamu lakukannya. Orang seperti kamu, pantas jadi dokter? Saya Casey Kaho. Kalau ayahku ada apa-apa, saya tidak akan membiarkanmu. Sudah. Saya tidak pernah melakukan hal yang merugikan warga sekampung. Saya harus operasi pasien, tidak ada waktu berdebat dengan kalian. Berhenti. Apa kamu mau masuk untuk menyelamatkan ayahmu? Aku kasih tahu, adikku masih terbaring di rumah sakit. Tidak ada dokter yang melihat, hidup atau mati tidak jelas, hari ini. Jangan berpikir untuk masuk menyelamatkan ayahmu. Ya, seperti kalian, keluarga seperti ini. Kalau orang itu mati, itu juga pantas. Kalian benar-benar lucu, yang mau aku selamatkan adalah keluarga kalian. Siapa yang percaya? Tadi dokter bilang, sudah memanggil ahli bedah terbaik dari Longguo. Satu-satunya ahli bedah besar, dokter besar. Kamu ini siapa sih? Anak muda dokter kampung. Kamu masih berpura-pura jadi ahli apa? Percaya atau tidak, aku tidak ada waktu untukmu. Aku bilang, kamu hari ini sangat berani, aku kasih tahu. Hari ini kalau tidak memberikan penjelasan, tidak boleh pergi kemana-mana. Semuanya, aku benar-benar tidak bohong, waktu emas untuk operasi. Tinggal kurang dari 20 menit lagi, kalau ditunda. Benar-benar lambat. Aktingnya bagus sekali, sepertinya, orang tua MU itu. Mungkin benar-benar tidak bisa, tapi jangan buru-buru. Karena semakin kamu buru-buru, semakin orang-orang tidak akan membiarkanmu pergi. Jia Luyang, aku sekarang tidak ada waktu untuk berdebat denganmu. Minggir, ini menyangkut nyawa. Kalau tidak segera dioperasi, benar-benar jadi sesuatu, tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Satu kali, warga sekampung, kamu panggilnya sangat akrab. Tapi sekarang, kita semua sudah melihat wajah aslimu. Aku kasih tahu, hari ini kamu jangan berpikir untuk menyelamatkan ayahmu. Profesor Chen, tolong jelaskan kepada keluarga pasien bahwa aku adalah dokter bedah hari ini. Keluarga pasien sekarang menghalangiku, tidak membiarkan aku masuk untuk operasi. Ini adalah Profesor Chen, dia bisa membuktikan identitasku. Kamu ngapain? Profesor APA, kamu asal telepon saja. Kamu pikir aku percaya? Hari ini kalau tidak ganti rugi juga tidak apa-apa. Biarkan saja orang di dalam itu mati di dalam sana. Siapa suruh dia melawan seluruh warga desa kami, dan kamu? Hari ini, aku akan membuatmu kehilangan reputasi. Kamu ngapain? Semuanya, cepat lihat, aku akan mengekspos dokter hitam ini. Dia untuk mendapatkan uang pasien, sengaja mengurangi efek obat. Membuat penyakit pasien kambuh terus, dia merugikan kami. Seluruh warga desa, dia itu, dokter hitam itu.
Sangat menakutkan, bagaimana bisa ada dokter seperti ini di dunia. Tidak peduli hidup mati pasien, hanya ingin mencari uang. Menganggap pasien sebagai pohon uang jangka panjang. Benar-benar menodai kata dokter, tidak ada etika medis sama sekali. Bagaimana dunia medis bisa melakukan sama seperti ini? Semuanya, cepat beri penilaian yang adil. Desa kami sebelumnya, pemandangan indah, negara aman rakyat sejahtera. Sejak dokter ini datang, seluruh warga desa kami menderita, penyakit besar kecil terus-menerus. Sekarang adikku masih berbaring di ruang operasi. Semua ini gara-garanya dia. Lini, jangan memutarbalikkan fakta. Warga sekalian, ayahku sudah membakar surat hutang kalian. Apalagi yang kalian mau? Sebelum dieksekusi mati. Semua bilang mereka tidak bersalah, orang jahat seperti ini. Sampai mati pun tidak akan mengakui kesalahannya, bertemu dengan dokter seperti ini. Benar apa desa? Harus membuat dokter seperti ini membayar konsekuensinya. Namanya Liao Tianming. Saya harap kalian semua bisa sebarkan, biar dokter ini jatuh reputasinya. Tangkap anak ini, kurang dia selamanya. Lihatlah, sekarang opini publik sudah meluas. Kamu sudah tamat, bersiaplah hidup miskin selamanya. Sayang sekali, kamu belajar keras selama lebih dari 20 tahun baru jadi dokter. Tapi setengah hidupmu hanya akan diisi dengan cercaan. Ini adalah akibat dari kamu meracuni warga. Tangkap dia. Hanya tinggal 10 menit lagi, tidak bisa ditunda lagi. Tangkap dia, maju. Jangan tarik aku, benar-benar tidak ada waktu lagi. Mau menyelamatkan ayahmu yang jahat itu? Jangan harap. Sudah kubilang, bukan ayahku, tapi warga. Keluarga kalian. Omong kosong, ayahku sekarang sedang di dalam. Menangguh perlonggan Ali. Siapa yang kamu bohongi? Akulah ahli itu. Kamu benar-benar bisa ngomong besar. Kalau kamu Ali. Aku Presiden Amerika. Kamu? Kamu apa? Aku bertahu kamu. Nyawa ayahmu sekarang ada di tangan kami. Kami tidak peduli, tapi sebentar lagi. Kamu mungkin hanya bisa mengurus pemakaman ayahmu. Tapi jangan takut, aku janji. Saat kamu mengurus pemakaman ayahmu, aku akan memberikan amplop besar. Lihatlah semua, lihatlah betapa sengsaranya binatang ini. Kalau tidak segera dioperasi, benar-benar tidak ada waktu lagi. Itu keluarga kalian. Masih mau menipu Liao Tianming kami? Cobalah rasakan bagaimana rasanya melihat keluarga tersiksa penyakit, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Aku mohon, biarkan aku melakukan operasi. Boleh? Masih ada rasa bakti ya? Baiklah, kalau mau menyelamatkan ayahmu. Merengkeku di bawahku. Liao Tianming, akhirnya kamu juga mengalami hari ini. Masuk ke bawah rok wanita, itu bakal bawa sial seumur hidup. Hanya tersisa beberapa menit. Kenapa Dokter Liao belum datang? Kalau ditunda lagi, pasien tidak akan selamat. Dokter Liao, pasien hampir tidak bisa bertahan. Cepat masuk dan lakukan operasi. Dengar tidak? Di dalam bilang kamu hampir tidak bisa bertahan. Kenapa? Belum masuk? Masuklah, cepat masuk. Kalian keterlaluan. Tidak mau masuk juga tidak apa-apa, tapi kalian berdua ayah dan anak sudah membuat seluruh desa kami menderita, kecuali kamu setuju. Untuk membayar sidiap orang kami 500.000, pokok plus pengganya. Kalau tidak, seumur hidup jangan harap bisa masuk untuk operasi. 500.000? Kamu gila? Aku mau menyelamatkan adikmu. Lini. Tanganku. Lihat bagaimana kamu mau mengoperasi ayahmu. Cepat minggir, Dokter Liao. Kenal kamu masih di sini, pasien hampir tidak bisa tahan. Cepat lakukan operasi. Kenapa kamu memukul orang? Aku memukul orang yang tidak punya mata. Aku beritahu kamu. Kalau hari ini kamu tidak membayar hutang kami, jangan bicara soal perawat kecil ini. Bahkan dewa pun tidak akan bisa membawamu pergi. Aku bilang. Ya, pukulan yang bagus. Nona, ini rumah sakit, bukan tempat untuk berbuat onar. Kalau masih kamu terlibat dalam keributan medis dan harus bertanggung jawab secara hukum. Aku sangat takut, panggil polisi untuk menangkapku. Aku beritahu kamu, hari ini bagaimanapun juga. Aku tidak akan membiarkan anak ini masuk untuk menyelamatkan orang, kamu. Halo, ini keamanan? Ada orang yang berbuat onar di sini. Cepat kirim orang ke sini. Sayang, aku sudah terlalu baik sama kamu ya. Hari ini aku sangat tidak mood, cepat pergi dari sini. Jangan paksa aku bertindak serius. Dokter Liao, sekarang harus bagaimana? Kalau ditunda lagi, pasien tidak akan bisa diselamatkan. Lini, kalau kamu terus mengganggu, kamu akan menyesal. Menyesal? Satu-satunya yang aku sesali sekarang adalah tidak bisa membuat ayahmu sekarang bersujud padaku. Baiklah, kamu sekarang di sini.
Tunggu saja ayahmu di dalam menghembuskan napas terakhir. Kamu Lin Yi? Lalu apa hubungannya Lin Xiaobao dengan kamu? Lin Xiaobao adalah adikku. Tahu nama asliku, mau melaporkanku ke polisi? Kamu kakaknya Lin Xiaobao, kamu gila ya? Yang kamu halangi adalah dokter bedah adikmu sendiri. Kamu mau membunuhnya? Aku cuma mau bapaknya mati. Apakah kamu? Kamu bilang dokter bedah adikku adalah dia? Benar, dokter bedah Xiaobao? Ya. Salam Lin Xiaobao. Ada belasan pasien lain yang menunggu dokter Liao untuk diselamatkan. Cepat minggir kalian. Pasti kamu salah, bocah brengsek ini cuma penjual obat palsu yang menipu. Mana mungkin dia bisa melakukan operasi, serius. Tuan, mohon segera pergi. Pasien sudah mengalami gagal jantung. Kalau tidak segera dioperasi, sudah terlambat. Lin Yi, ini salahmu, kalau karena kamu. Ayahku melewatkan waktu emas penyelamatan, aku tidak akan memaafkanmu. Tianming, bisakah kamu menyelamatkan Xiaobao? Tangan kananku mati rasa. Operasi ini, aku tidak bisa melakukannya. Tianming, aku mohon padamu. Aku mohon, selamatkan Xiaobao. Asal kamu bisa menyelamatkan Xiaobao. Apapun yang kamu minta, aku lakukan. Tianming, aku tahu pasti kamu punya cara. Aku salah, ini salahku. Aku seharusnya tidak mengutak-atik resep obat keluargamu. Aku seharusnya tidak bersekongkol dengan Jayul yang untuk menjebakmu. Aku salah, aku mohon padamu. Aku mohon, selamatkan Xiaobao. Aku tidak bisa hidup tanpa Xiaobao. Dokter Liao, kami tahu salah, benar-benar tahu salah. Tolong selamatkan aku. Aku akan coba. Tianming, kenapa kamu begitu cepat? Sudah keluar? Bagaimana dengan Xiaobao? Bagaimana keadaan Xiaobao? Bagaimana dengan ayahku? Apakah ayahku baik-baik saja? Maaf semuanya. Waktu emas untuk operasi sudah lewat. Aku sudah berusaha semampuku. Kalau saja bisa operasi 10 menit lebih awal, pasti berhasil. Siapa keluarga Lin Xiaobao? Silakan datang untuk mengidentifikasi jenazah. Xiaobao, pengganglah. Kakak tidak percaya. Bagaimana dengan yang lain? Lin Yi, ini salahmu, bodoh. Kalau bukan karena kamu halangi dokter Liao, tidak akan melewatkan waktu operasi. Bagaimana ayahku bisa celaka? Benar. Aku sudah bilang ayahku dulu baik-baik saja, sekarang tiba-tiba celaka. Ternyata kamu dan Jie Yang mencuri resep, menjebak dokter Liao, kamu kembalikan ibuku. Aku juga tidak tahu kejadiannya akan berubah seperti ini. Tianming, aku mohon tolong selamatkan Xiaobao. Aku mohon tolong selamatkan dia, asal kamu setuju untuk menyelamatkannya. Aku pasti akan menikahimu. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Tianming, bukankah kamu dokter yang hebat? Kamu pasti bisa menyelamatkan Xiaobao. Aku mohon. Aku mohon tolong, baik? Tabahlah. Liao Tianming, kamu benar-benar bajingan. Kamu sengaja tidak menyelamatkan Xiaobao, dan kamu juga. Kalian sengaja tidak menyelamatkan Xiaobao dan warga desa. Aku sudah melihat siapa kamu sebenarnya. Lin Yi, kamu sudah cukup. Siaran langsung tadi aku lihat. Kau bukan karena kamu menghalangi dokter Liao. Dia sudah selesai melakukan operasi, semua ini salahmu. Nona Jiang, bagaimana kamu bisa datang? Bagaimana dengan ayahku? Dokter Liao, ada masalah dengan pamanmu. Kamu harus segera ke sana. Baik, aku segera ke sana. Dr. Liao. Liao Tianming, kamu sangat kejam hanya karena aku tidak menikahimu. Kamu membunuh adikku. Aku akan membuatmu membayar nyawa. Dokter, bagaimana ayahku? Kondisi pasien saat ini tidak optimis. Probabilitas operasi hanya 40%, perlu tanda tangan. Baik, aku akan menandatangani. Kalian harus menyembuhkan ayahku. Liao Tianming. Nona, ini ruang operasi, silakan pergi. Liao Tianming, kamu membunuh adikku. Aku akan membuat ayahmu membayar nyawa adikku. Tidak ada yang boleh melakukan operasi padanya. Nona Lin, ini termasuk kerusuhan medis. Kamu harus bertanggung jawab secara pidana. Halo, aku mau melapor, ada kerusuhan medis di sini.
Liao Tianming, kamu bajingan. Membunuh harus membayar nyawa, kamu tidak akan mati dengan baik. Wanita ini pasti akan menyusahkan aku. Aku harus bersembunyi. Ling Yi, setelah penyelidikan, kamu diduga melakukan kerusuhan medis ilegal. Menunda waktu operasi emas pasien, menyebabkan 5 orang tewas. 9 orang kondisi memburuk, apalagi yang ingin kamu katakan? Bukan aku tidak melakukan kejahatan. Aku mau telepon, aku mau cari pengacara. Aku mau telepon Kak Liang. Kak Liang pasti akan membantuku. Kenapa HP Kak Liang mati? Mengaku saja, bukti kejahatanmu sudah jelas. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kak Liang akan membuktikan kebersihanku, semua ini. Semua ini kesalahan Liao Tianming. Dialah yang menyebabkan penyakit warga sering kambuh. Dialah biang keroknya, bukan aku, dia. Nona Lin, ada yang cari. Apakah itu Kak Liang? Kamu. Terkejut? Kamu tidak berpikir, dia yang benar ada menyelamatkanmu, kan? Ternyata kamu, wanita ini, bagaimana? Datang untuk menambah masalah. Aku datang untuk memberitahumu. Setelah kamu meninggalkan Liao Tianming, pria yang kamu banggakan adalah biang kerok yang merugikan warga. Apa buktimu? Ini adalah laporan dan saya dari pabrik kimia Jia Yuliang di ujung desa. Setelah diperiksa, penyebab warga terkena HP9 adalah karena minum air yang tercemar limbah pabrik. Pembohong. Kalian semua pembohong. Kalian semua ingin menipuku. Xiao Bao, kakak yang menyakitimu. Kakak minta maaf padamu, Xiao Bao. Dokter Liao, ini semua adalah barang-barang yang dibeli warga untuk Paman Liao. Tidak perlu. Dokter Liao, terimalah saja. Tadi kami yang salah. Kenny Sang Terpu Olol NII. Wanita itu, ya, semua salah dia. Kami salah paham dengan Anda, sekarang sudah jelas. Kapan kita mulai operasi? Ya. Ayahku masih terbaring koma, menunggu operasi. Ah, keluarga kalian juga kan? Operasi ini cari orang lain saja. Aku tidak bisa. Dokter Liao, maksud Anda apa? Tadi perawat bilang, di seluruh Longkuo. Hanya Anda yang berhak melakukan operasi untuk pasien. Kalau Anda tidak mau, siapa lagi? Anda saja yang lakukan. Aku muntah. Ibuku sekarang terbaring di tempat tidur sakit, semua karena kamu. Mengendalikan obat-obatan, membuat semua orang tidak bisa sembuh. Pada akhirnya, kamu yang harus bertanggung jawab. Liao Tianming. Kami sudah sangat sopan, bahkan membawakan makanan. Bahkan membawakan buah-buahan, jangan kamu tidak tahu terima kasih. Sopan? Membawa beberapa buah ke kamar ayahku. Lalu berteriak di dalamnya, itu namanya sopan? Lagi pula, sumber penyakit warga desa bukan karena aku, tapi karena air di desa ini tercemar oleh pabrik kimia. Lihat apa yang kamu katakan, kami warga desa sudah minum air ini. Selama puluhan tahun, sekarang kamu muncul. Bilang air desa kami bermasalah. Aku pikir kamu cuma ingin menghindar dan mencari alasan. Bicara hal-hal yang tidak berguna, aku pikir kamu cuma ingin uang. Uang haram yang kamu dapatkan selama ini belum cukup? Apakah kamu masih ingin mengambil lagi dari kami semua? Benar, aku belum pernah melihat. Dokter yang tidak menyelamatkan pasien, aku pikir kamu memang jahat. Ingin uang. Bukan. Sayang sekali ibuku dan ayahmu sudah kenal puluhan tahun. Keluargamu memperlakukan warga desa seperti ini? Uang tidak ada, nyawa satu, kamu mau selamatkan atau tidak? Kalau ibuku ada masalah, kamu juga jangan berharap baik-baik saja. Ayah, kamu baru saja operasi, istirahatlah yang baik. Paman Liao, kamu bangun tepat waktu. Kamu bilang kamu dan anakmu sudah dapat uang haram selama ini. Sekarang malah tidak mau menolong warga desa. Kamu sendiri yang memutuskan. Ayah, kamu istirahat saja, serahkan padaku. Tianming. Aku sudah dengar semua yang tadi, lakukan operasi dulu. Lagi pula kita sudah kenal puluhan tahun. Tidak mungkin kita tidak menolong, kan? Tapi ayah, mereka. Tianming, kamu lupa. Bagaimana dulu aku mengajarimu? Tugas terbesar seorang dokter adalah menyembuhkan dan menyelamatkan. Tidak peduli apapun kesulitan yang dihadapi di tengah jalan. Harus diatasi. Aku mengerti, ayah. Kamu memang mengerti, kali ini kami akan memaafkanmu. Tapi ke depannya, aku sarankan kamu berhati-hati. Warga desa, kita pergi, mereka pasti tidak berani tidak menolong.
Lakukan operasinya, Tianming. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir, cepat pergi. Jiang Sui. Tianming sudah lelah seharian. Aku sudah membuatkanmu sedikit makanan. Terima kasih ya Jiang Sui. Hari ini kamu sangat membantu. Sama-sama. Cepat duduk dan makan. Oh ya, kamu suruh aku mengirim laporan kualitas air. Dan laporan pembuangan limbah pabrik kimia ke pihak terkait. Sudah aku kirim. Penyakit warga desa pasti ada hubungannya dengan pabrik kimia. Oh ya. Besok aku masih perlu bantuanmu, ikut aku ke desa. Untuk melihat langsung. Kalau terbukti, kita bisa membersihkan nama keluarga kita. Baik. Coba cicipi ini. Enak tidak? Nona Jiang, kita hanya mengambil beberapa foto ini. Apa ini berguna? Tenang, dengan foto-foto ini, menutup pabrik kimia. Hanya masalah waktu. Ayo kita masuk lihat. Jangan foto-foto, sembunyi-sembunyi. Kalian ngapain? Serahkan kameranya. Saya wartawan. Beritahu bos kalian, pabrik kimia kalian diduga membuang limbah beracun, membuat warga sakit aneh. Harus segera dihentikan dan diperiksa. Berhenti produksi. Kak, penyakit warga ini kan kamu juga tahu. Asal pabrik kimia ditutup, warga tidak akan lagi sakit aneh seperti ini. Berani mengacaukan rezeki saya. Saya akan panggil orang, kalian jangan pergi. 3638. Halo, APA? Siapa yang berani menggekokkan tempat saya? Berani sekali. Tahan orangnya. Saya Cedric Hellier. Jangan berantem lagi. Kerjaan di tangan berhenti dulu. Ada orang buat masalah di depan. Ayo. Ikut saya Hellier. Ayo. Kak, percayalah, pabrik kimia harus ditutup. Kalau tidak, warga tidak akan pernah hidup tenang. Liao Tianming. Rupanya kamu yang buat masalah. Pak Jia, mereka itu, si wanita. Ambil banyak foto, si pria bilang mau tutup pabrik kimia. Liao, aku sudah terlalu baik sama kamu. Baru saja bikin klinikku ditutup, belum aku minta tanggung jawab. Tidak menyangka kamu malah datang sendiri. Jia Yuliang, hari-hari baikmu sudah habis. Teman-teman pekerja, saya dari koran Chuchen. Wartawan Jiang Sui sengaja datang untuk menyelidiki masalah penyakit aneh warga desa kalian yang tidak kunjung sembuh. Setelah saya konfirmasi, sumber penyakit yang tidak kunjung sembuh ini berasal dari pabrik kimia. Jangan ngomong sembarangan di sini. Wartawan liar dari mana? Atas dasar apa kamu bilang? Sumbernya di pabrik kami. Buktinya ada di sini, ini adalah laporan kualitas air desa dan laporan pembuangan limbah pabrik kimia cukup membuktikan bahwa penyakit aneh warga disebabkan oleh polusi pabrik kimia. Sekarang, asalkan kalian bersatu dan mengungkapkannya bersamaku, penyakit keluarga kalian baru bisa benar-benar sembuh. Warga sekalian, nama saya Liao Tianming. Klinik Lau Liao di desa ini adalah milik ayah saya. Saya bisa membuktikan semua yang dikatakan wartawan Jiang. Mohon demi kesehatan orang tua dan anak-anak di desa ini. Mari bersama-sama tutup pabrik ini. Sudah capek ngomong? Ayo, gantian saya yang bicara. Mari kita bahas tentang dua orang yang merusak pembangunan ekonomi desa ini. Jelaskan, apakah pabrik ini harus dirobohkan atau tidak? Angkat tangan jika setuju dirobohkan. Warga sekalian, kalian. NAK, pabrik kimia ini tidak boleh ditutup. Kenapa? Mau tahu kenapa? Saya kasih tahu, mereka semua bergantung pada saya. Untuk hidup, saya belum membayar gaji mereka selama setengah tahun. Kalau kalian berani menutup pabrik ini, saya berani tidak mengakuinya. Tidak tahu malu. Nah, saya masih punya beberapa puluh ribu di tangan bos Jia. Kalau kalian tutup, siapa yang akan membayar uang saya? Benar, NAK. Seluruh keluarga saya bergantung pada pekerjaan ini untuk hidup.
Kalau ditutup, kemana saya bisa cari pekerjaan yang dekat rumah? Dengar itu, hanya kalian berdua berani menghancurkan mata pencaharian seluruh desa. Warga sekalian, kalian tidak boleh dikendalikan oleh pedagang licik ini. Dia mencemari lingkungan desa. Meracuni tubuh kita. Demi masa depan. Kita tidak boleh membiarkan Jia Yuliang. Masa depan? Di desa ini, saya Fei Yuliang adalah masa depan. Siapa yang berani melawan saya? Malam ini juga tidak akan selamat. Kamu berani mengancam kami? Kalian berdua saya tidak bisa urus, mereka saya tidak bisa urus? Biarkan mereka sendiri yang kasih tahu. Makan siapa? Pakai baju siapa? Katakan, makan nasi bos Jia. Pakai baju bos Jia. Dengar itu? Ini adalah keinginan rakyat. Kamu bilang orang-orang sakit di desa ini. Kalau tidak ada saya, siapa yang mau mereka? Warga sekalian, Jia Yuliang ini. Begitu menindas kalian, kalian tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Jiang Sui jangan terlalu emosi. Warga desa bukan tidak mengerti. Melainkan warga desa tidak punya pilihan. Tianming. Bukan paman tidak mau mendengar nasihatmu, kamu adalah mahasiswa pertama di desa kita. Berpendidikan dan sukses, yang ingin kukatakan, setelah terkena penyakit ini. Kemana-mana tidak diterima, ya, siapa di desa ini yang tidak sakit? Aku pergi ke tempat lain, orang-orang menjauhiku. Hanya bos Jia yang mau menerimaku. Tanpa pabrik bos Jia, keluargaku pasti kelaparan. Now, dengarkan nasihat paman, cepat suruh gadis ini hapus fotonya. Tianming, ini tidak terpikir olehku. Jangan takut, kejahatan tidak akan mengalahkan kebaikan. Liao Tianming. Sampai sekarang kamu belum mengerti, kamu sudah menetap di desa ini. Setengah umurmu. Tapi warga desa tidak mengingat kebaikannya. Aku, Jia, baru datang di sini berapa lama, tapi semua orang memujiku. Seolah-olah aku pahlawan. Kamu mau mengarang teori sesatmu lagi? Uang lebih penting daripada nyawa, kamu benar-benar tidak mengerti. Keahlianmu dalam pengobatan aku akui, memang hebat, tapi mengapa semua orang tidak mengingat kebaikannya? Karena akar penyakit orang miskin adalah kemiskinan, tidak peduli kamu bisa meresepkan obat atau bisa melakukan operasi, kamu tidak bisa mengalahkanku, akulah tabib sejati. Karena aku bisa mengobati lapar. Kamu meremehkan hak asasi manusia, orang miskin tidak pantas memiliki kesehatan. APA. Hak asasi manusia dan kesehatan. Bisa dimakan. Selama mereka tidak mati, bisa bekerja untukku, itu sudah cukup. Untuk yang lain, di mataku, aku tidak peduli. Perasaan sapi atau kuda, mereka manusia, bukan binatang. Kalau manusia tidak bisa makan, bahkan lebih buruk dari binatang. Kamu. Aku bertahu kamu, akulah yang menghidupi mereka. Akulah tabib sejati, siapa yang berani tidak mendengarkanku? Aku akan buatnya kelaparan. Jia Yuliang, kamu salah. Bukan kamu yang menghidupi warga desa, tapi warga desa yang menghidupimu. Kamu bilang apa? Saudara-saudara sekampung. Inilah dia Jia Yuliang. Merebut tanah kita, mencemari lingkungan desa. Membuat semua orang sakit, hanya bisa menjadi pekerja kerasnya. Sekarang dia menggunakan obat palsu untuk membahayakan orang, dan masih berdiri di sini. Dengan lancang meremehkan semua orang, benar-benar tidak tahu aturan. Ada buktinya? Hanya karena kamu menggunakan obat palsu untuk membahayakan orang, hanya karena kamu menghalangi operasi saya. Membunuh beberapa warga, semua warga ini melihatnya. Jia Yuliang, balasanmu sudah datang. Apa yang kamu lakukan? Ingin memberontak? Aku bertahu kalian. Jika aku ada masalah, gaji kalian selama setengah tahun ini. Jangan harap bisa dapat, jika aku ada masalah. Kalian bahkan tidak bisa membeli obat seharga 300 yuan. Bahkan obat seharga 3 yuan pun, kalian tidak mampu membelinya. Jia Yuliang, kamu menggunakan penyakit orang untuk memeras mereka, warga sekalian. Jangan takut, obat baru yang dikembangkan ayahku akan segera masuk asuransi kesehatan. Setiap orang akan punya obat. Obat baru benar-benar akan masuk asuransi kesehatan? Benar, aku akan mendorongnya sepenuhnya, meski tidak mendapat untung. Aku akan membuat obat baru masuk asuransi kesehatan. Bagus sekali, ya, nanti semua orang akan bisa membeli obat bagus. Liao Tianming, sepertinya kamu benar-benar ingin melawanku. Tapi jangan lupa, di desa ini, pria keluarga Jia paling banyak. Apa yang kamu inginkan?
Ha, di mana enak-enak keluarga Ja? Paman, tangkap kedua orang ini. Siapa yang berani menghalangi, pukul sampai mati. Jiang Sui, usaha kita pasti. Tidak boleh sia-sia, harus mengekspos foto, cepat naik mobil. Sipat tangkap wanita itu, tangkap. Tangkap wanita itu. Cepat pergi. Pukul sampai mati, berani berbuat onar di wilayahku. Benar-benar tayak takut mati. Tianning, Main serius ya? Ayo, saudara-saudara, bangun, ambil senjata. Aku akan membunuhmu, ambil ini. pergi. Jangan biarkan mereka lari, cepat. Tianming, kamu baik-baik saja? Pintu ini tidak bisa dibuka. Sekumpulan sampah, aku sendiri yang akan melakukannya. Ambil ini. Ambil ini. Tianming, cepat lihat apa yang dia lakukan. Liao Jining. Jika kamu pergi dari wilayahku seperti ini hari ini, bagaimana aku bisa hidup di desa ini lagi? Aku beritahu kamu. Aku hitung sampai 3, kamu turun sendiri dari mobil. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku kasar. 3. Tianming, bagaimana? Baiklah, kalau kamu tidak mau turun, jangan salahkan aku. Sama-sama. Kamu mau jadi pahlawan, kamu yang melaporkan aku. Hari ini aku harus membunuhmu, bunuh kamu, semua berhenti. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Kami menerima laporan dari masyarakat. Pabrik kimia ini diduga mencemari lingkungan secara berat. Menyebabkan penduduk desa sering sakit. Perlu disegel, mohon kerjasama. Bekerja sama dengan baik. Pimpinan. Anda lihat, mungkin ada kesalahpahaman di sini, kesalahpahaman. Pabrik kimia Anda diduga membuang zat beracun. Hari ini, bagaimanapun juga, kami harus menyegel pabrik kimia ini. Tapi pimpinan, Anda lihat desa kami ini. Sebenarnya ini desa miskin, baru saja bisa lepas dari kemiskinan, kalau Anda benar-benar menutup pabrik ini. Desa ini akan kembali miskin, bukan? Kami bekerja sesuai aturan. Anda yang bertanggung jawab kan? Mohon ikut kami. Pimpinan, Direktur Jia tidak bisa ditangkap. Pabrik kimia juga tidak bisa disegel. Tenang semuanya. Kami pasti akan bertindak adil. Itu juga tidak bisa. Tidak bisa bawa Direktur Jia pergi. Ya, Direktur Jia pergi. Kami harus bagaimana? Si brengsek ini sudah merusak kalian. Kalian masih mau melindunginya. Pimpinan, Direktur Jia itu orang baik. Anda tidak bisa menangkapnya. Saya juga pasien, tanpa dia. Saya harus cari uang di mana? Beli obat? Ya, penyakit saya ini. Sudah belasan tahun, mati tidak apa-apa, asal bisa kerja. Saya bisa menghidupi keluarga saya, kalian. Kalau benar-benar menutup pabrik ini, keluarga kami akan mati kelaparan. Ya, pabrik kimia tidak bisa disegel. Tenang semuanya. Saya pasti akan memberikan penjelasan. Saya akan telepon. Liao Cheng, lihat apa yang kamu lakukan. Hari ini kalau pabrik ini benar-benar disegel, kamu akan menjadi penjahat seluruh desa. Yang bersalah adalah kamu. Ya. Masa depan warga desa tidak seharusnya di tanganmu. Sekarang masih mau jadi pahlawan. Nanti lihat bagaimana aku membunuhmu. Warga desa. Bagaimana keadaannya? Pabrik ini masih disegel? Pabrik ini. Gaji belum dibayar. Anda. Lanjutkan menyegel pabrik kimia. Ya, kalau Anda benar-benar menyegel. Anda membuat orang-orang ini harus mati. Ya ampun. Anda ini mau membunuh semua. Kenapa? Cepat tangkap dia, ya. Warga desa. Saya punya kabar gembira untuk diumumkan. Berdasarkan laporan saya ke atasan, hasilnya. Pabrik kimia harus disegel sekaligus. Menanggapi kebijakan pengentasan kemiskinan nasional, Lembaga Penelitian Pertanian akan mengirim seorang ahli untuk membantu kalian mengembangkan pertanian hijau. Dari sisi keuangan, juga akan bantu kalian dengan pinjaman tanpa bunga. Kita harus jaga kesehatan ekonomi. 2 hal sekaligus. Benarkah? Benar. Semua akan hidup sejahtera ke depannya. Kita tak perlu khawatir. Sakit karena air tercemar, apalagi takut. Bagus sekali. Warga desa terselamatkan. Tianming, ini semua berkat usahamu yang tak kenal lelah. Nona Jiang, ini juga ada andilmu. Ngomong-ngomong, apakah di sini ada seorang? Kau bernama Liao Qiangming? Saya Liao Tianming. Hello, Pak Liao. Senang bertemu. Atasan khusus berpesan untuk berterima kasih padamu dan ayahmu. Yang nabi akan dan berkontribusi untuk rakyat. Ini sungguh luar biasa. Atasan juga menyatakan, 3 hari lagi. Konferensi pers obat barumu akan diadakan di sini. Dan mengundangmu menjadi pemegang saham kehormatan. Baik. Saya tak akan mengecewakan kepercayaan pimpinan. Baiklah semua. Mohon kerja sama aktif dalam proses penyegelan kami. Kami tak akan meninggalkan satu warga pun.
Jia Yu yang kabar. Kejar. Oke, saya tahu Pak Li. Ayah, ada apa senang sekali? Tian Meng, kau memang hebat. Nah, kali ini, tak cuma selesaikan penyakit yang mengganggu warga selama puluhan tahun, tapi juga dirikan pabrik baru untuk semua. Kedepannya warga pasti hidup sejahtera. Ayah sudah tahu semuanya? Tentu, anakku hebat sekali. Kali ini, tak mempermalukan ayah. Ini juga berkat bantuan Nona Jiang. Tanpa dia, pasti tak akan berhasil. Benar, terima kasih, Nona Jiang, atas nama warga. Sudah berbuat hal yang sangat baik. Paman Liao terlalu berlebihan mengujiku. Anda harus cepat sembuh. Warga desa ke depannya masih bergantung pada Anda untuk berobat. Betul. Tulang tua ini tak boleh jadi beban. Dokter Liao yang terhormat, saya sudah sampai. Konferensi pers akan segera dimulai. Warga sudah menunggumu. Baik, saya segera ke sana. Wanita sialan. Berani-beraninya mengacaukan rencanaku. Hari ini kau dan Liao Tianming. Jangan harap bisa lolos. Mobilnya datang. Tianming, cepat. Warga-warga. Semuanya sudah menunggu kamu untuk menolong kita. Bagaimana kabar kesehatan Paman Li? Sudah sembuh, semuanya sudah baik. Bagaimana dengan warga desa? Sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Bagaimana dengan Jiang? Kak Liang, perempuan itu sudah sadar. Oke, sudah tahu. Kamu pergi saja. Kak Liang, kamu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Jangan sampai ada korban jiwa. Uangnya sudah saya berikan, sisanya. Kamu pura-pura tidak tahu saja, setelah ini selesai. Saya tidak akan pernah kembali lagi. Wanita kecil, kulitnya masih cukup halus. Sayang sekali. Sekarang kamu ada di tangan saya, sebentar lagi saya akan menggoresnya. Saya muntah. Lepaskan saya. Wanita kecil, karakternya cukup keras, tapi saya suka. Bagaimana kalau kamu jangan ikut Liao Tianming itu? Ikut saja dengan saya punya uang. Saya bisa memberikan semua yang kamu inginkan. Punya uang itu bagaimana? Punya uang bisa seenaknya? Tentu saja, uang bisa membuat setan pun bekerja. Kamu lupa beberapa hari lalu. Bagaimana orang-orang itu membantu saya menjaga pabrik kimia? Sungguh gila. Mereka bekerja keras untukmu. Tapi kamu malah membuat seluruh desa terkena penyakit aneh. Penyakit? Kamu pikir saya tidak tahu bagaimana mereka terkena penyakit itu? Tapi apalagi yang bisa dilakukan? Lihat mereka. Mereka semua tetap harus bekerja di pabrik saya dengan patuh. Di dunia ini hanya ada satu jenis penyakit, yaitu kemiskinan. Kak Liao, saya yang salah. Kak Liao. Penkan. Apa yang terjadi? Ada apa, Kak Liao? Jia Youliang menculik sang wartawan. Sekarang dia ada di gudang. Kak Liao, cepat selamatkan dia. Kak Liao. Apa? Cepat, mari kita selamatkan dia. Jia Youliang, kamu gila. Di dunia ini tidak ada penyakit kemiskinan, hanya ada terlalu banyak orang seperti kamu yang melakukan kejahatan tanpa ampun menyakiti mereka. Kamu akan dihukum oleh hukum. Wanita, kapan giliranmu untuk mengajari saya? Di dunia ini, yang punya uang adalah raja. Siapa yang peduli kamu sakit atau tidak? Kalau kamu tidak mau ikut saya, maka kamu mati saja. Liao Tianming, kamu lagi. Kamu membuat saya kehilangan segalanya. Jia Youliang, menyerahlah. Bukan saya yang mengambil segalanya darimu. Tapi kamu yang mengambil segalanya dari warga desa. Saya hanya mengembalikannya kepada mereka. Aku sudah mencarimu lama sekali, sampai-sampai aku sakit selama bertahun-tahun. Warga, pukul dia. Xiao Sui sudah baik-baik saja. Jangan takut.